apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bersama lagi dengan saya Nurma Sari Widyastuti, dan kali ini kita akan mempelajari mengenai pemberian makan pada balita berbasis bahan pangan lokal. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk pencet like and subscribe. Jangan lupa ya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup manusia. Pada bayi dan anak, kekurangan gizi akan menimbulkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang apabila tidak diatasi secara dini dapat berlanjut hingga dewasa. Periode usia 0-5 tahun adalah periode kritis, yang kita juga mengenalnya dengan istilah Golden Age, yang merupakan masa penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Ada beberapa istilah yang saya gunakan di sini. Yang pertama adalah bayi. Bayi merupakan kelompok usia 0-12 bulan. Kemudian balita untuk kelompok usia di bawah 5 tahun. Dan batita, ini untuk kelompok usia 1-3 tahun dan usia prasekolah bagi mereka yang berusia 3-5 tahun. Usia batita dan prasekolah merupakan usia yang pertumbuhannya tidak sepesat masa bayi, tetapi aktivitas pada masa ini lebih tinggi dibandingkan pada masa bayi. Asupan zat gizi mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi hingga masa remaja. Jika asupan gizi tidak cukup, ini dapat mempengaruhi menurunnya cadangan zat gizi dalam tubuh, dan jika berlangsung secara terus-menerus, maka seseorang bisa mengalami penurunan status gizi. Nah, gangguan gizi pada masa bayi dan balita dapat mempengaruhi kualitas kehidupan di masa selanjutnya. Terdapat rekomendasi WHO agar tumbuh kembang bayi itu bisa optimal. Yang pertama, berikan ASI segera dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir. Berikan ASI saja sejak lahir sampai 6 bulan. Kemudian memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI sejak bayi berusia 6-24 bulan. Dan meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih. Rekomendasi tersebut menekankan bahwa secara sosial budaya, MPASI hendaknya dibuat dari bahan pangan yang murah dan mudah diperoleh di daerah setempat. Baik, kita mereview kembali kebutuhan zat gizi bayi. Menurut rekomendasi European Food Safety Authority atau EFSA 2013 dan WHO tahun 2003 merekomendasikan bahwa kebutuhan energi pada bayi pada tahun pertama yaitu 100-110 kilokalori per kilogram berat badan per hari, di mana setiap 3 tahun pertambahan umur kebutuhan energinya turun yaitu 10 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian menurut AKG 2019, angka kecukupan gizi 2019, untuk energi pada usia 0-5 bulan, kebutuhan energi adalah 500 kilokalori per hari, di mana untuk pemenuhan energi ini bersumber dari pemberian ASI eksklusif. Sementara untuk usia 6-11 bulan, kebutuhan energinya sekitar 800 kilokalori per hari. Kemudian untuk kebutuhan zat gizi makro direkomendasikan untuk bayi didasarkan pada kandungan ASI per 100 ml. Untuk kebutuhan karbohidrat yaitu 50-60% dari total kebutuhan energi sehari.
Jenis karbohidrat yang sebaiknya diberikan adalah laktosa. Peran laktosa di sini yaitu untuk pembentukan flora yang bersifat asam dalam usus besar sehingga penyerapan kalsium dapat meningkat. Pada ASI, laktosa merupakan sumber karbohidrat utama. Kemudian untuk lemak minimal harus menyediakan 30% energi bayi, di mana 10% asam lemak sebaiknya dalam bentuk tidak jenuh ganda. Kemudian untuk air susu ibu memasok sekitar 40-50% energi sebagai lemak, jadi kurang lebih 3-4 gram per 100 cc. Dari ASI, bayi menyerap sekitar 85-90% lemak. Jenis lemak tersaturasi dan lemak trans tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi terlalu tinggi pada bayi, terutama untuk usia lebih dari 6 bulan. Kemudian protein. Kita tahu bahwa protein sangat bermanfaat pada tubuh dan perannya sangat besar, seperti pertumbuhan dan pembentukan protein dalam serum, hemoglobin, enzim, hormon, dan antibodi. Kemudian protein juga berperan di dalam menggantikan sel-sel yang rusak, memelihara keseimbangan asam basa cairan tubuh, dan juga sebagai sumber energi. Menurut AKG 2019, untuk usia 0-5 bulan, kecukupan protein adalah 9 gram, sementara untuk bayi usia 6-11 bulan, kecukupan proteinnya adalah 15 gram. Kebutuhan zat gizi mikro. Kebutuhan zat gizi mikro yang diperlukan bayi hampir semua terpenuhi dari ASI jika dikonsumsi secara cukup. Namun perlu diketahui, kandungan vitamin D pada ASI rendah. Butuh pacenan sinar matahari kurang lebih 30 menit seminggu. Kandungan vitamin K pada ASI juga rendah, sehingga kalau tidak cukup ASI, bayi akan mengalami defisiensi. Vitamin B12 juga perlu diperhatikan bila ibu yang menyusui seorang vegetarian. Kandungan zat besi pada ASI rendah, namun dapat terserap dengan baik pada pencernaan bayi. Pada usia lebih dari 6 bulan, bayi mengalami peningkatan kebutuhan zat besi, sehingga butuh tambahan dari sumber bahan makanan lain. Zat gizi mikro lain yang penting adalah seng dan vitamin A. Makanan bayi dan anak usia 6-24 bulan adalah terdiri dari air susu ibu dan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI. Makanan pendamping air susu ibu atau MPASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Perlu diketahui bahwa mulai usia 6-12 bulan, ASI masih dapat memenuhi setengah atau lebih kebutuhan gizi bayi. Namun, mulai usia 12-24 bulan, ASI paling sedikit memenuhi sepertiga kebutuhan gizi bayi. Setelah usia 6 bulan, kebutuhan gizi bayi tidak dapat terpenuhi hanya oleh ASI, sehingga pemberian ASI saja tidak cukup. Kemudian, keterampilan makan atau oral motor skills terus berkembang, dan itu adalah saatnya memperkenalkan makanan selain ASI atau makanan pendamping ASI. Baik, kita sambil mereview kembali mengenai makanan pendamping ASI. Apa itu makanan pendamping ASI atau MPASI? MPASI adalah makanan selain ASI yang mengandung gizi yang diberikan kepada bayi usia 6-24 bulan. MPASI bukan sebagai pengganti ASI.
MPASI berperan untuk melengkapi ASI dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi bayi. Dan ASI harus tetap diberikan pada bayi setidaknya sampai usia 2 tahun. Berikut adalah tujuan pemberian MPASI. Yang pertama, melengkapi zat-zat gizi yang kurang terdapat dalam ASI atau pengganti ASI. Kemudian, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur. Kemudian, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. Selain itu, tujuan pemberian MPASI adalah melakukan adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi yang tinggi. Gambar berikut menunjukkan anjuran pemberian makanan bayi dan anak, di mana untuk usia 0 sampai 6 bulan ini makanan yang diberikan hanya ASI. Kemudian mulai usia 6 bulan bayi sudah dikenalkan makanan lumat, itu sampai 8 bulan. Kemudian setelah menginjak usia 9 bulan mulai dikenalkan dengan makanan lembik, ini sampai 11 bulan. Kemudian setelah anak usia 12 bulan, anak sudah mulai dikenalkan dengan makanan keluarga. Perlu diketahui bahwa bentuk, frekuensi, dan jumlah MPASI yang diberikan harus sesuai dengan tahapan usia anak. Nah, dalam bagan ini menunjukkan untuk usia 6 bulan ini merupakan tahap pengenalan, ya, di mana bentuk makanannya masih berupa makanan lumat, diberikan 2 kali sehari. Nah, untuk ASI diberikan terus, ya, sesering mungkin untuk ASI ini. Nah, berapa banyak setiap kali makan? Setiap kali makan dengan 2 atau 3 sendok makan secara bertahap, ya. Kemudian untuk usia 6 sampai 9 bulan bentuk makanannya masih makanan lumat. Di sini contohnya ada bubur lumat, sayuran, daging, dan buah yang dilumatkan. Makanan yang dilumatkan, kemudian kue, ya. Dan untuk ASI masih tetap diberikan. Kemudian berapa kali sehari untuk usia ini? Makanan lumat diberikan 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian untuk makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari, bisa berupa jus buah atau kue. Sementara untuk berapa banyak setiap kali makan, ini adalah 2 sampai 3 sendok makan secara bertahap mencapai setengah gelas atau 125 cc setiap kali makan. Menginjak usia 9 bulan, untuk makanan sudah mulai makanan lembik atau makanan cincang yang mudah ditelan anak. Ini sampai usia 12 bulan, ya, masih berupa makanan lembik. Kemudian dianjurkan memberikan makanan selingan yang dapat dipegang anak, ya, diberikan di antara waktu makan lengkap. Teruskan pemberian ASI untuk makanan lembik 3 sampai 4 kali sehari dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari. Berapa banyak setiap kali makan? Nah, untuk usia 9 sampai 12 bulan ini setiap kali makan adalah setengah gelas atau setengah mangkok berukuran 250 cc atau 125 cc setiap makan. Secara bertahap bertambah hingga mencapai 3/4 mangkuk berukuran 250 cc. Kemudian untuk usia 12 bulan, untuk anak sudah mulai usia 12 bulan, ini sampai 24 bulan, untuk makanan sudah seperti makanan keluarga. Di sini
Bisa berupa makanan yang dicincang atau dihaluskan jika diperlukan, tergantung apakah gigi sudah mulai tumbuh dengan baik ya. Kemudian ASI juga tetap diberikan. Nah, berapa kali sehari pemberiannya? Untuk pemberian makannya 3-4 kali sehari makanan utama, kemudian untuk makanan selingan yaitu 2 kali sehari, dan tetap teruskan pemberian ASI. Berapa banyak setiap kali makan? Dianjurkan 3-4 gelas nasi atau penugar, jadi kurang lebih 200 cc. Kemudian 1 potong kecil ikan atau daging atau ayam atau 1 butir telur. Kemudian 1 potong kecil tempe atau tahu atau 1 sendok makan kacang-kacangan. Kemudian 1/4 gelas sayur. Kemudian 1 potong buah dan setengah gelas bubur atau 1 potong kue atau 1 potong buah untuk cemilannya. Terdapat 2 jenis makanan pendamping ASI, yaitu makanan pendamping ASI pabrikan dan makanan pendamping ASI lokal. Apa yang dinamakan dengan makanan pendamping ASI pabrikan? Makanan pendamping ASI pabrikan yaitu makanan pendamping ASI yang merupakan hasil pengolahan pabrik. Sementara untuk makanan pendamping ASI lokal adalah makanan pendamping ASI yang diolah di rumah tangga atau di posyandu. Makanan pendamping ASI ini terbuat dari bahan makanan yang tersedia setempat, mudah diperoleh dengan harga terjangkau oleh masyarakat, namun memerlukan pengolahan sebelum dikonsumsi oleh anak. Sebagai prinsipnya, untuk pertumbuhan yang baik, anak membutuhkan 2-4 kali makanan utama disertai makanan selingan 1-2 kali dan berikan makanan beraneka ragam. MPASI harus mengandung zat gizi sesuai kebutuhan. Untuk itu, diperlukan pengetahuan dan keterampilan ibu untuk menyediakan MPASI yang tepat dan bermutu sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan bahan makanan setempat. Berikut adalah prinsip makanan pendamping ASI menurut WHO. Yang pertama, pertimbangkan frekuensi pemberian, kemudian jumlahnya. Yang ketiga, perhatikan kepekatan, kemudian variasi, kemudian pemberian makan yang aktif atau responsif, dan terakhir adalah memperhatikan kebersihan. Menu MPASI berdasarkan acuan WHO UNICEF adalah menu keluarga dengan komposisi pedoman gizi seimbang, dan menu MPASI ini dikenal dengan nama 4 bintang, di mana dalam sekali sajian makanannya mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayuran. Dan apa yang dimakan anak adalah menu yang sama dengan keluarga, hanya tekstur yang membedakan sesuai usia. Berikut adalah persyaratan pembuatan makanan pendamping ASI. Yang pertama, bahan makanan mudah diperoleh. Kemudian, bahan makanan mudah diolah. Harga terjangkau, dapat diterima dengan baik. Kemudian, kandungan zat gizi memenuhi kecukupan gizi anak. Mutu protein dapat memacu pertumbuhan fisik. Kemudian, jenis MPASI disesuaikan dengan umur anak, bebas dari kuman penyakit, pengawet, pewarna, dan racun. Kemudian memenuhi nilai sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Kemudian, untuk persyaratan lain yang harus dipertimbangkan adalah kepadatan energi atau densitas tidak kurang dari 0,8 kilokalori per gram. Kemudian untuk protein tidak kurang dari 2 gram per 100 kilokalori dan tidak lebih dari 5,5 gram per 100 kilokalori dengan mutu protein tidak kurang dari 70% kasein standar. Nilai protein energi mempunyai range antara 10-18%.
Kemudian untuk kandungan lemak mempunyai range antara 1,5 gram sampai 4,5 gram per 100 kilokalori. Dengan bertambahnya usia anak butuh energi lebih banyak sesuai dengan pertumbuhannya. Jika kekurangan energi ini tidak terpenuhi, maka pertumbuhan anak akan berhenti atau melambat. Anak yang tidak tumbuh dengan baik akan mudah sakit, dan bila sudah sakit, tentunya akan lebih lama sembuhnya. Setiap kelompok masyarakat mempunyai paling sedikit satu jenis makanan pokok atau makanan utama. Jenis makanan pokok lokal antara lain beras, jagung, sagu, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Biasanya makanan pokok dimakan dalam jumlah yang besar dan menjadi sumber energi utama. Makanan pokok juga memberikan asupan protein dan zat gizi lainnya, namun tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan gizi seseorang. Makanan pokok ini harus disertai makanan lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi anak. Contoh, pemberian bubur beras dapat ditambahkan dengan telur, atau daging, atau ikan, atau ayam, tahu, dan tempe. Kemudian juga ditambahkan dengan sayuran dan minyak atau margarin. Baik, berikutnya kita perhatikan gambar ini ya. Gambar ini menunjukkan berapa banyak pemberian makan dalam sekali makan ya. Ini 2 sampai 3 sendok makan penuh ya. Seperti ini ya. Banyaknya. Kemudian setengah mangkok berukuran 250 ml, gambarannya adalah seperti ini. Jadi lebih banyak ya. Kemudian setengah mangkok berukuran 250 ml. Jadi lebih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya 3/4 mangkok berukuran 250 ml. Jadi ini memang terlihat lebih banyak porsinya ya. Bagaimana dengan kekentalan bubur MPASI? Bubur MPASI yang cukup kental akan memberikan energi lebih banyak bagi anak daripada bubur MPASI yang terlalu encer. Perlu diketahui bahwa anak mempunyai ukuran lambung yang kecil. Makanan cair atau bubur encer akan cepat membuat anak kenyang. Sementara kekentalan makanan akan menentukan kebutuhan gizi anak terpenuhi atau tidak. Nah, teman-teman, bagaimana cara memperkaya zat gizi pada MPASI? Yang bisa kita lakukan adalah memberikan bahan makanan yang dapat digunakan untuk memperkaya zat gizi MPASI, yaitu minyak dan lemak yang merupakan kaya energi. Penambahan minyak atau lemak misalnya setengah sendok teh ke dalam mangkuk bubur anak. Dan dalam hal ini minyak akan memberikan tambahan energi, kemudian bubur lebih kental, lebih lembut, dan lebih mudah dimakan. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk membuat MPASI jadi tinggi energi dan kaya zat gizi, yaitu bubur beras atau makanan pokok lain. Gunakan lebih sedikit air sehingga akan didapat bubur yang lebih kental. Hindari pembuatan bubur yang encer dan sangat berair. Tepung-tepungan dari beras, jagung, dan umbi-umbian dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat bubur. Kemudian nasi tim. Ambil tempe atau tahu, sayuran, daging atau ikan, dan nasi. Lumatkan semuanya sehingga menjadi campuran nasi lembik. Tambahkan santan atau ASI atau susu setelah bubur itu matang. Catatan, bila ingin mencampur dengan kacang-kacangan, terlebih dahulu kacang-kacangan tersebut dibuat tepung. Berikut adalah contoh menu dan cara membuat MPASI lokal. Di sini dicontohkan ada bubur saring jagung. Kelihatannya enak ya guys. Bubur saring jagung.
Cara membuatnya, ikan dibersihkan dan dilumuri jeruk nipis, kemudian direbus dengan 1 gelas air hingga matang, lalu ambil dagingnya dan dihaluskan. Rebus sawi hijau, kemudian campur semua bahan, buat adonan, tambahkan air, masak di atas api sedang hingga matang, kemudian haluskan atau disaring. 1 porsi bubur saring jagung ini ya mengandung energi 214 kilokalori, protein 8,7 gram, lemak 6,9 gram, zat besi 0,6 mg, seng 0,3 mg. Oke, sekarang kita menuju ke bahan makanan lokal yang dapat memenuhi kebutuhan zat besi. Secara umum terdapat 2 jenis makanan mengandung zat besi, yaitu hem dan non-hem. Untuk jenis hem yaitu zat besi dalam makanan hewani, sementara untuk non-hem merupakan zat besi dari tanaman atau kacang-kacangan dan sayuran hijau. Contoh sumber zat besi yang berasal dari hewani yaitu daging dan sumber protein hewani lainnya yang berasal dari ternak, unggas, dan ikan, termasuk kerang-kerangan. Kemudian untuk yang bersumber dari nabati, ada kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang polong, kacang kedelai, serta hasil olahnya seperti tahu tempe, serta sayuran hijau seperti bayam. Perlu diperhatikan terkait dengan penyerapan zat besi ya. Walaupun kacang-kacangan dan sayuran berwarna hijau merupakan sumber zat besi, namun zat besi yang terdapat dalam makanan tersebut tidak mudah diserap oleh tubuh anak. Anak usia 6-24 bulan akan sulit untuk memenuhi kebutuhan zat besi tanpa mengonsumsi makanan sumber hewani dalam menu sehari-harinya. Seng adalah zat gizi lain yang juga akan membantu anak untuk tumbuh kembang optimal. Seng biasanya terdapat pada makanan sumber zat besi. Kemudian, bahan makanan lokal yang dapat memenuhi kebutuhan vitamin A. Bahan makanan baik yang untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin A pada anak adalah hati, telur, dan sumber protein hewani lain. Kemudian sayuran hijau, bisa bayam, katuk, serta buah dan sayur yang berwarna kuning jingga, contohnya jeruk, pepaya, tomat, wortel. Kemudian susu dan hasil olahnya, margarin, minyak sawit, susu bubuk, dan makanan yang telah difortifikasi dengan vitamin A. Nah teman-teman, ubi jalar dan lampu kuning merupakan contoh salah satu bahan makanan lokal yang juga kaya beta karoten, sehingga juga baik untuk diberikan pada anak sebagai MPASI. Nah, cita rasa makanan dapat ditingkatkan dengan penambahan rempah lokal antara lain jahe, pala, cengkeh, ketumbar, bawang merah atau bawang putih atau prei, daun bawang, salam, lengkuas, serai, dan lain-lain. Nah, berikut adalah beberapa bahan makanan yang tinggi beta karoten, sangat baik diberikan pada anak ya sebagai bahan pembuat MPASI. Ada daun katuk, ada ubi jalar kuning, ada labu kuning ya. Kemudian kita beralih ke kebutuhan energi pada anak usia 1-5 tahun. Menurut AKG 2019, umur 1-3 tahun kebutuhan energinya adalah 1350 kilokalori. Kemudian untuk usia 4-6 tahun adalah 1400 kilokalori. Kemudian untuk protein menurut AKG 2019 adalah untuk anak 1-3 tahun yaitu 20 gram. Kemudian untuk usia 4-6 tahun yaitu 25 gram. Ada pendapat untuk kebutuhan protein yaitu 10-15 gram dari total kebutuhan energi atau 2 gram per kilogram berat badan ideal. Lemak
yaitu 10-25% dari total kebutuhan energi. Lemak berfungsi untuk melindungi organ tubuh, pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta sebagai sumber energi. Karbohidrat. Karbohidrat adalah sisa dari total protein dan lemak. Karbohidrat diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi utama. Kemudian zat gizi mikro yang perlu mendapat perhatian khusus untuk masa ini, ya, untuk masa balita adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, zat besi, yodium, seng, dan kalsium. Nah, teman-teman, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian makan pada anak. Gunakan bahan makanan yang beraneka ragam. Pilih bahan makanan yang mudah dicerna. Kemudian, irisan lauk pauk dan sayur mayur dibuat dalam potongan-potongan kecil, sehingga anak lebih mudah untuk mengunyah dan lebih mudah untuk menelan. Gunakan bumbu yang tidak terlalu merangsang atau pedas. Jadi, kalau mamanya suka cabai, suka pedas, ya sebaiknya untuk anaknya jangan dikasih cabai ya. Hindari makanan yang membuat tersedak seperti kacang goreng, anggur, atau kelengkeng dalam bentuk utuh. Gunakan alat makan yang aman, menarik, dan berwarna-warni. Agar anak balita mau makan sendiri, bujuk dan dampingi anak dengan sabar. Kemudian, tabel ini menunjukkan pengaturan makan sehari untuk anak usia 1-6 tahun. Pada tabel ini menunjukkan porsi yang lebih besar ya untuk nasi, daging, kemudian sayur ya, dan minyak ini pada usia 4-6 tahun. Ya, dibandingkan porsi makan pada anak usia 1-3 tahun. Oke, berikut adalah contoh menu sehari untuk balita yang berbasis pangan lokal ya. Untuk makan pagi ada bubur ayam, kemudian selingan tahu sarang burung, kemudian siang ini ada bubur bayam labu kuning, bandeng presto goreng, tumis tempe. Kemudian untuk selingannya ada perkedel atau bakwan sayur. Malam ya ada sup bihun oyong telur puyuh, ayam cincang, tahu goreng. Ya, ini hanya contoh saja. Oke. Ya, gambar berikut menunjukkan contoh-contoh makanan selingan untuk balita ya, beraneka ragam, beraneka jenis yang bisa kita olah ya dari bahan pangan lokal. Ada ubi ungu ya, ubi jalar kuning, ada stik singkong yang dari singkong ya, kentang ya, jadi beraneka bahan lokal bisa kita olah ya menjadi makanan selingan ya untuk disajikan pada anak. Ya, gambar berikut menunjukkan contoh-contoh makanan pendamping ASI yang pabrikan ya dari pangan lokal ya, bisa diolah menjadi MPASI ya. Ini kalau di contoh ini ada Garut ya untuk cookies, kemudian Arorot ya untuk cookies, kemudian ada yang dari tepung mokaf, tempe ya, dan ada beras merah. Jadi untuk PASI bisa ada jenisnya bubur atau mungkin biskuit ya, seperti itu. Ada juga puding ya. Oke, ini slide terakhir dari materi saya hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lain waktu. See you and dadah.